Shalom jua-jua. Kita bertemu dalam renungan di hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Kami percaya kehidupan kita pada hari ini juga tetap di dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran kemuliaan Allah yang tetap nyata dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami berterima kasih juga Tuhan karena Engkau telah memberikan kehidupan yang baru dan berkat yang baru yang akan disiapkan kepada kami. Sertai dan pimpin kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan 1 Yohanes 2:15. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang anak lelaki kurus berjalan sambil menggendong adiknya yang lumpuh di punggungnya. Melihat itu, teman sebayanya berkomentar prihatin dan berkata, kasihan sekali kau nak, bebanmu pasti terlalu berat. Anak itu menjawab secara spontan, hai saudaraku, dia ini adalah saudara yang kukasihi. Jadi dia tidak pernah jadi beban, apalagi terbeban bagiku. Suatu perbuatan yang dipandang sebagai beban oleh seseorang, ternyata tidak bagi yang lain. Kenapa bisa demikian? Tergantung alasan untuk apa kita melakukannya. Jikalau dilakukan karena kasih, pasti akan berbeda hasilnya. Banyak yang tampak menjengkelkan, melelahkan, atau dihindari. Ternyata dapat dilakukan dengan setia oleh pelakunya. Mengapa? Karena dia memiliki iman dan kasih Allah bertumbuh dalam hidupnya. Rasul Yohanes mengingatkan bahaya yang terjadi karena hati kita bisa begitu melekat pada keinginan dunia dengan berbagai hal di dalamnya. Yohanes sedang berbicara tentang kondisi hati saat kita menanggapi apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Padahal apa yang disediakan oleh Allah, segalanya jauh lebih baik dan terjamin. Tidak ada salahnya menikmati hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu waspadalah agar senantiasa hidup dalam kasih dan kemurahan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita lebih memikirkan mengenai apa yang tubuh kita nikmati dari apa yang Allah katakan, maka iblis mulai mencobai kita agar meragukan dan berani melawan kehendak Allah. Dunia berusaha mencobai kita untuk hidup bagi diri sendiri dan berusaha untuk memuaskan keinginan daging kita. Alkitab mengatakan bahwa sebenarnya setiap orang percaya telah menang atas semua itu karena Kristus telah menang bagi kita. Dengan kebangkitan Kristus, Ia mengalahkan iblis, mengalahkan dunia, dan telah mematahkan kuasa kedagingan. Hanya oleh kasih karunia yang diberikan oleh Allah, memampukan kita untuk menjalani hidup dengan benar, termasuk untuk mengalahkan yang jahat. Karena itu teruslah mengandalkan Tuhan, agar kita terlepas dari dunia yang jahat ini. Memang kelaliman, kejahatan, dan berbagai bentuk dosa sering terjadi. Justru kitalah yang jadi korban kelaliman dan kejahatan itu, baik secara verbal maupun fisik, berupa hinaan, fitnahan keji, dan tekanan dan serangan fisik. Satu hal yang harus kita lakukan adalah bersandar dan pasrahlah kepada Tuhan. Jangan takut dengan ancaman musuh dalam bentuk apapun juga. Sebab Tuhan pasti beserta kita. Dia menjaga dan melindungi kita secara sempurna. Lakukan kehendaknya, yakin dan percayalah bahwa di dalam Tuhan apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Maka pada hari ini tetaplah hidup hanya dalam kasih Allah. Maka dunia ini dapat ditaklukkan. Amin. Nyanyian kita oleh karena kemurahan Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan tetap memberkati. Dan bagi saudara yang masih bergumul dalam pergumulan yang berat, tetaplah hidup dalam perjuangan iman.
Tuhan akan memberikan kekuatan baru dan kuasa hingga kita tetap bertahan di dalam kemuliaan Allah. Menjuah-juah, salam sehat, Tuhan tetap memberkati.